Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendok Langit. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya. Yang pertama, pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri organisasi pendidikan antara lain: yang pertama, memiliki tujuan yang jelas terkait dengan pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, terstruktur dalam hierarki yang terdiri dari berbagai fungsi dan posisi. Yang ketiga, melibatkan kerjasama antara berbagai pihak: pendidik, peserta didik, orang tua, masyarakat. Yang keempat, menggunakan aturan dan prosedur tertentu untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Yang kelima, berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia melalui proses belajar mengajar. Bagian B, elemen utama organisasi pendidikan meliputi: yang pertama, tujuan organisasi, struktur organisasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, proses pembelajaran, kebijakan dan regulasi, sarana dan prasarana, budaya dan organisasi. Bagian C, jenis-jenis organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi, tujuan, tingkat pendidikan, serta kepemilikannya. Yang pertama, berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang kedua, berdasarkan fungsi dan tujuan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi pendidikan secara akademik, organisasi pendidikan kejuruan atau vokasi, pendidikan organisasi pendidikan khusus, dan organisasi pendidikan keagamaan. Nomor 3, berdasarkan kepemilikan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, organisasi pendidikan negeri, organisasi pendidikan swasta, organisasi pendidikan internasional. Yang keempat, berdasarkan bentuk hukum dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan yayasan pendidikan dan berdasarkan koperasi pendidikan. Bagian D, hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Organisasi dan kepemimpinan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan antara organisasi dan kepemimpinan dalam konteks pendidikan. Yang pertama, pengarahan tujuan organisasi. Kedua, penciptaan budaya organisasi. Ketiga, pengelolaan sumber daya. Keempat, penyelesaian masalah dan pengembalian keputusan. Yang kelima, perubahan dan inovasi. Yang keenam, motivasi dan pengembangan profesional. Bagian E, tinjauan tentang konsep visi. Visi adalah pernyataan mengenai pandangan jauh ke depan yang menggambarkan tujuan atau aspirasi organisasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Visi biasanya mencerminkan impian, nilai-nilai, dan komitmen organisasi untuk berkembang serta memberikan dampak positif. Bagian F, pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan. Paulo Freire, seorang filsuf dan pendidik asal Brasil, sangat dikenal dengan kontribusinya dalam bidang pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan dan pemberdayaan. Melalui karyanya yang paling terkenal, Pedagogy of the Oppressed, pada tahun 1970, Freire memperkenalkan pandangan kritis tentang pendidikan yang menekankan pada transformasi sosial dan kesadaran kritis sebagai inti dari proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa gagasan utama Freire tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai alat pembebasan. Kedua, pendidikan backing model of education. Ketiga, dialog dan partisipasi aktif. Keempat, kesadaran kritis. Kelima, pendidikan sebagai tindakan politik. Yang keenam, teori dan praktik yang bersatu. Bagian G, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dianut dan ditetapkan oleh anggota organisasi. Budaya ini menciptakan identitas, membimbing perilaku, dan menjadi dasar bagaimana anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi segala aspek budaya organisasi mulai dari cara berkomunikasi,
pengembalian keputusan, hingga bagaimana individu merespon tentang tantangan dan perubahan dalam lingkungan kerja. Bagian H, perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka pengembangan perilaku ekonomi berwawasan budaya. Pendidikan ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang tidak hanya kompeten dalam aspek teknis dan keuangan, tetapi juga memiliki wawasan budaya yang kuat. Pengembangan perilaku ekonomi berwawasan budaya berarti mengintegrasikan pengetahuan ekonomi dengan pemahaman tentang nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga selaras dengan identitas budaya, etika, dan kearifan lokal. Itulah hasil presentasi dari PPT saya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.